Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita bakal mereview mata kuliah Mekanika Teknik. Jadi di video kali ini tuh bakal fokus membahas kuis di minggu 7 kemarin. Untuk soal nomor 1, soalnya itu apa yang Anda ketahui tentang mekanika teknik. Jadi mekanika teknik itu adalah ilmu yang mempelajari kondisi benda yang diam atau bergerak akibat pengaruh gaya. Nah, mekanika teknik itu ada 3 jenisnya. Yang pertama itu mekanika benda tegar. Mekanika benda tegar ini fokusnya ke benda yang tidak berubah bentuk. Terus yang kedua ada mekanika benda berubah bentuk. Mekanika ini fokusnya untuk mempelajari tentang benda yang dapat terdeformasi atau yang berubah bentuk. Yang ketiga itu ada mekanika fluida. Mekanika fluida ini fokusnya itu membahas tentang cairan atau gas atau yang biasa kita sebut fluida yang mengalir, baik itu pada pipa atau aliran eksternal. Mekanika benda tegar itu dibagi lagi menjadi 2, mekanika benda tegar statika dan mekanika benda tegar dinamika. Di mana yang statika ini dia fokusnya untuk masalah keseimbangan, sehingga benda tersebut itu tidak mengalami percepatan. Lanjut ke dinamika. Dinamika ini kuncinya itu dia dipengaruhi gaya, sehingga dia terjadi translasi atau perpindahan. Ini ada 6 prinsip dasar yang kita gunakan. Lanjut ada jenis gaya. Jenis gaya ini ada 4. Yang pertama kolinier, di mana garis gayanya itu hanya satu garis lurus. Terus ada gaya konkuren, gaya koplanar, dan gaya couple. Lanjut ke soal kedua. Di soal ini itu kita mencari resultan gaya dan sudutnya, di mana yang sering saya pakai itu rumus yang langsung menghitung keseluruhan. Resultan gaya sama dengan sigma fx dikuadratkan terus ditambah sigma fy dikuadratkan. Nah, berarti kita perlu mencari si sigma fx dan sigma fy. Untuk mencari sigma fx dan sigma fy berarti kita perlu mencari keseluruhan gaya yang terjadi di sumbu x dan sumbu y. Nah, buat yang di sumbu x itu ada gaya yang 5. Berarti kita tulis 5 Newton. Terus yang ini kan nggak sejajar nih dengan sumbu x. Berarti perlu kita pindahin dulu. Nah, yang 6 ini kita pindah menjadi ke sumbu x. Nah, di sumbu x ini kita pakai ya kosinus saja. Jadi 6 dikali cos 45 derajat. Lanjut ke yang 2n. 2n ini juga kita pindah ke sumbu x. Di sini kan 30 derajat. Nah, berarti langsung kita kali 2 dikali cos 30 derajat. Ini dicari hasilnya terus di total, sehingga dapat sigma fx. Nah, untuk yang 5 ini langsung kita pindah. 6 cos 45 derajat itu hasilnya 4,24. 2 cos 30 itu hasilnya 1,73. Oh ya, terus ini buat jika ada yang berlawanan arah itu kita kasih tanda minus. Yang dikasih minus itu yang dari kiri ke kanan, yang gini. Jadi yang di yang 6 ini kita kasih tanda minus, minus di sini juga. Terus di total hasilnya itu minus 0,97. Lanjut buat yang FY.
Fy itu kan yang di sumbu Y. Berarti yang kita pindah itu cuma yang 6 dan 2. Langsung aja 6. Untuk sumbu Y itu kita pakai sin. Dengan sudut yang sama dengan tadi. 2 sin 30 derajat. Ini juga di total. Untuk yang 6 sin 45 ini hasilnya itu 4,24. 2 sin 30 ini hasilnya 1. Lanjut kita kasih tandanya. Yang mengarah ke bawah itu negatif, yang mengarah ke atas itu positif. Jadi buat yang di sini ini yang kita kasih tanda minus itu yang 6 sin. Totalnya itu minus 3,24. Resultan gayanya itu sama dengan akar dari 0,97 dikuadratkan ditambah minus 3,24 dikuadratkan. Untuk hasilnya itu resultan gayanya 3,38. Nah, lanjut buat sudut tetanya. Rumusnya itu tan pangkat min 1 Fy per Fx. Atau ini bisa juga arkus tangan Fy per Fx. Nah, buat Fy-nya tadi itu kan minus 3,24. Terus Fx-nya itu 0,97. Nah, ini tinggal dimasukin ke kalkulator. Nanti dapat sudutnya minus 73,27 derajat. Oke, ini buat yang resultan gaya dan sudut. Lanjut, ini mungkin bisa teman-teman coba. Lanjut buat soal yang sketsa gaya. Dalam sketsa rumah di bawah, manakah yang dimaksud? Kita bahas satu-satu. Buat beban. Buat beban itu yang membebani si atap, itu burungnya. Berarti beban itu burung-burung ini. Kita misalkan mereka ini dengan F1, F2, dan F3. Jadi bebannya itu kan burung di atap. Lanjut ke bidang. Bidang itu tempat si beban itu memberi gaya. Karena burung ini di atap, berarti burung ini memberi gaya ke atap. Otomatis bidangnya itu adalah atap. Lalu ke tumpuan. Tumpuan itu ya titik tumpu si atap. Titik A, B, C ini. Titik A, B, dan C. Lalu gambarkanlah diagram gaya-gaya. Buat diagram, itu kita tinggal mengubah gambar ini menjadi bentuk diagramnya. Nah, buat tumpuan itu ikutin bentuk dari gambar. Tinggal kita kasih gayanya dalam bentuk tanda panah. Ini tadi kita misalkan F1, F2, F3. Lanjut kita tulis gayanya, jaraknya jangan lupa. Dari sini A, B, C, D.
Nah, ini diagram gaya-gaya yang terjadi. Kemudian carilah nilai keseimbangan. Nah, buat nilai keseimbangan, kita cari yang ini, yang udah diketahui ini, yang udah ada di soal. Sigma X sama dengan 0. Untuk sigma X, gaya pada sumbu X itu tidak ada gaya yang terjadi. Karena di sumbu X itu kan yang sumbu ini, X itu nggak ada gaya yang terjadi. Lanjut ke Y. Sigma Y itu ada gaya dari burung dan gaya dari tumpuan. Berarti di Y itu ada F1, F2, F3. Terus karena gaya dari tumpuan ini berlawanan arah, kita kasih tanda negatif. FA, FB, FC. Lanjut ke sigma momen gaya. Sigma momen A. Sigma momen A itu kita ambil A ini sebagai titik pusatnya. Coba kita gambar diagram. Nah, kita menganggap A ini sebagai titik pusatnya. Terus kita hitung momen di F1 terhadap A dan lain-lain. Jadi buat F1 itu kita lihat momennya terhadap A. Buat di kelas Pamadi itu untuk momen yang berlawanan arah jarum jam itu nilainya positif, yang searah itu negatif. Nah, ini kan kita putar nih. Terus didapat ini searah jarum jam. Berarti ini negatif F1. Nah, lanjut ini dikalikan dengan jaraknya, jarak F1 ke A. Jaraknya ini kan A. Berarti F1 dikali A. Lanjut kita lihat F2. F2 ini juga searah jarum jam, berarti ini negatif F2 dikalikan dengan jaraknya terhadap A, itu A plus B, karena jarak F2 ke A itu dari A sampai B. Untuk F3 juga sama, itu searah, terus jaraknya A plus B plus C. Lanjut buat yang B. B ini berlawanan arah dengan yang A, berarti nilainya itu positif. Positif FB, terus dikali jaraknya A plus B. Sama dengan yang FC itu jaraknya tinggal ditambahin A plus B plus C plus D. Ini buat yang sigma momen gaya yang A. Nah, buat yang sigma MB dan MC itu caranya sama. Paling yang beda itu cuma jarak dan tanda negatif positifnya. Bisa teman-teman coba di rumah yang MB dan MC. Mungkin sekian video review mekanika teknik kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.